Presiden Joko Widodo mempersilahkan tim Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga melaporkan adanya kecurangan ke Bawaslu dan ke Mahkamah Konstitusi. Namun Presiden meminta agar semua pihak dapat menghormati hasil rekapitulasi penghitungan nasional KPU. Presiden mengatakan apabila ada pihak-pihak yang merasa dicurangi, silahkan melaporkan ke institusi yang berwenang seperti Bawaslu, KPU, dan Mahkamah Konstitusi. Namun terkait akan adanya aksi demo besar-besaran di kantor KPU pada 22 Mei nanti saat pengumuman hasil rekapitulasi perhitungan nasional KPU, Presiden meminta semua pihak untuk menghormati keputusan KPU. Kalau ada curangan, Bawaslu, kalau sengketa yang lebih besar ke MK, mekanisme itu sudah diatur. Sementara itu, penarikan saksi dari BPN Prabowo Sandiaga terkait penghitungan suara tidak akan mempengaruhi proses rekapitulasi. KPU menegaskan rekapitulasi suara tetap sah meski tidak dihadiri oleh saksi. Pernyataan ini disampaikan Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik. Evi mengatakan rekapitulasi merupakan forum terbuka sehingga pihaknya mengundang para saksi untuk hadir. Namun jika saksi tak hadir, tidak akan mempengaruhi proses rekapitulasi. Sebelumnya BPN menyatakan akan menarik saksi penghitungan suara di KPU pusat hingga kabupaten dan kota karena menilai ada kecurangan penghitungan suara pemilu 2019. Saksi ini kan bisa datang, kita kan mengundang. Ini kan forum terbuka, kita undang. Kalau saksi yang nggak datang ya plenonya jalan terus. Tidak ada masalah untuk itu. Hasilnya sendiri akan mempengaruhi hasil akhirnya? Ya hasil akhir itu kan menjadi tanggung jawab bagi KPU untuk menyelesaikan dan menetapkannya. Jadi mau ada saksi atau tidak ada saksi ya plenonya tetap jalan, rekapnya tetap sah gitu ya. Dan tentu kita terus diawasi oleh Bawaslu RI. Tim Liputan JAK TV. Ya, Pak Mirsa, tadi kita melihat cuplikan VT ya terkait dengan bagaimana statement dari KPU sendiri. Saya ke Kang Pipin lagi. Kang Pipin, oke, tadi sempat terpotong gitu ya. Oke, akankah begitu ya permasalahan ini akan masuk ke sengketa, disiapkan untuk masuk ke sengketa MK? Ya, saya kira kami melihatnya secara bertahap, secara hukum. Saat ini prosesnya ada di Bawaslu. Sengketa di MK adalah sengketa hasil. Kami saat ini mengadukan terkait dengan proses mulai dari awal sampai saat ini ada di Bawaslu. Dan saya kira kami juga mengajak publik untuk sama-sama melihat bagaimana proses pemilu dari awal sampai saat ini. Jadi saya kira kami tentu mengkaji lebih mendalam apakah nanti akan ke MK atau tidak. Tetapi kalau melihat dari yang kami sampaikan, ada kecurangan yang kami lihat terstruktur, sistematis dan masif itu yang tadi saya sampaikan bagaimana saya kira secara kasat mata saya kira siapapun bisa membaca undang-undang pemilu pasal 547 di situ jelas dan saya kira tidak perlu orang ahli hukum untuk melihat bahwa ini melanggar atau tidak. Yang jelas ada selalu hubungan dan bukti-buktinya ada di website sebetulnya. Bagaimana terencana disebut dengan sistematis karena ada perencanaan di situ. Kita sudah melihat bahwa perencanaannya ada seakan-akan dana sekian triliun digunakan untuk kampanye dengan memberikan program yang tidak biasa. Awalnya tidak ada di April, ada di Mei, pasca pencoblosan tetapi dilakukan di April. Jadi saya kira publik harus melihat itu dan saya kira semua pemantau, pengamat, pakar juga jangan seakan-akan selesai seakan-akan di mana di pencoblosan. Terus kemudian saat ini sedang direkapitulasi, kita sudah tahu, kita juga menyampaikan fakta bahwa ada proses di mana saat ini Bawaslu dengan secara tegas, sah dan legal bahwa KPU telah melakukan pelanggaran dalam situng KPU dan kemudian terkait dengan transparansi, quick count lembaga-lembaga survei itu yang publik saat ini sudah memahami bahwa ada keanehan. Kenapa misalnya tiba-tiba misalnya quick count dipublikasikan dan kemudian mengarahkan pilihan seakan-akan memobilisasi bahwa memang 01 menang. Kemudian saat ini situng dalam prakteknya kita menemukan tim relawan BPN 73.000 dugaan terkait dengan salah input data dari 400.000 sekian TPS yang sudah masuk. Kita sudah menghitungnya, membandingkannya antara C1 dan kemudian klaimnya berapa sih kalau boleh tahu begitu ya dari BPN sendiri begitu ya untuk 02 sendiri begitu ya, klaimnya sebenarnya berapa sih begitu?
Yang kemarin kita sudah sampaikan adalah dari 400.040 sekian TPS, kita di angka 54 dan kemudian Pak Jokowi adalah sisanya. Oke, saya ke Pak Aldrin. Oke, Pak Aldrin, ini lagi-lagi begitu ya, masing-masing kubu sendiri begitu ya. Ini mereka punya tim sendiri begitu ya, tim hitung sendiri begitu ya. Nah kemudian juga kita berpatokan tentunya dari hasil rekapitulasi dari KPU begitu. Nah situng ini kerap-kerap menjadi masalah begitu. Kalau KIPP melihat seperti apa? Memang situng ini masih baru sebenarnya. Sebenarnya kalau quick count itu sebenarnya teorinya secara ilmu statistik itu sampling error 1%. Kenapa? Pertama kali quick count itu KIPP buat tahun 99, ya. Kita berusaha merapikan banget waktu itu. Tapi karena Indonesia negara kepulauan itu cukup sulit. Sehingga saya sampling error 1%. Ya enggak? Nah, itu valid sebenarnya. Saya berani taruhan hasil quick count sama hasil real count itu pasti hampir sama. Baik plus minus 1%. Ya. Nah, situng ini baru kalau nggak tahun 2014 ya mulai ya kan. Itu tapi nggak bukan sebagai acuan. Yang jadi acuan adalah real count. Real count karena berdasarkan C1 semua. Betul. Itu yang bertahap itu paling bagus sebenarnya. Walaupun untuk tingkat Indonesia karena negara kepulauan sulit waktunya untuk cepet-cepet. Karena transportasi susah. Ada naik perahu lah, naik motor macam-macam lah. Ya, jadi kita patok pada real count. Tapi Kang Ipin menanggapi tadi Pak Aldrin begitu ya bahwa ini sudah ruang demokrasinya sudah betul begitu ya. Karena berdasarkan real count sendiri, berdasarkan C1 sendiri. Ini kalau BPN melihat bagaimana? Betul. Jadi kami sebetulnya kalau kita lihat ya, kami selalu melihat bahwa siklus kecurangan pemilu itu ada di pencoblosan, hari H pencoblosan dan pasca pencoblosan. Kami konsisten di situ. Tapi masing-masing punya saksi juga kan di tempat pencoblosan kemudian. Iya betul. Jadi kalau misalnya hari H pencoblosan memang di situ ada juga beberapa TPS data kami misalnya yang kemarin kami sudah publikasikan ya bahwa ada sekian ribu TPS yang KPPS-nya melakukan pencoblosan sendiri. Di situ menguntungkan 01. Di situng misalnya meskipun saya harus mengatakan bahwa betul bahwa situng itu bukan sebagai acuan, tetapi publik melihat bahwa ketika KPU menampilkan situng yang tidak sesuai dengan C1-nya dan sekarang viral di media massa dan kami menghitung dari relawan BPN tim IT-nya ada 73.000 lebih bahwa ada salah input. Apa yang diperlihatkan? Ketidakpercayaan publik terhadap KPU ketika KPU tidak secara profesional karena situng itu lari dari TPS masuk ke KPUD tanpa proses pengawalan dari tingkat kecamatan sampai tingkat KPUD. Tidak ada di situ saksi-saksi dari peserta yang melihat bagaimana inputnya apakah betul atau tidak. Jadi saya kira secara prosedur kita sudah melihat demikian, tetapi secara nilai rasa keadilan dan kejujuran kita tidak melihat bahwa memang saat ini penegak hukum, aparat, apalagi ditambah kami juga menduga aparat itu berpihak kepada salah satu calon sehingga merugikan kami dan akhirnya saya kira kami menuntut keadilan. Itu sebagai situng ditiadakan ya. KPU harus berani menyatakan tarik situng itu. Dan itulah sebetulnya yang dituntut oleh BPN kepada Bawaslu ketika saat ini Bawaslu sudah memutuskan mohon izin. KPU memutuskan bahwa KPU melanggar terkait dengan situng pileg disetujui nggak? Apanya? Situng pileg disetujui nggak? Ya, yang kami lihat adalah sebetulnya mempersoalkan tentang salah input datanya itu. Salah input datanya itu yang dan prosesnya itu. Kami yang kita lihat adalah kedua-duanya. Yang kedua-duanya. Saya Bang Irfan ini mengarahkan bahwa kalau pileg diakui, kalau pilpres. Yang kita lihat apa bedanya apa itu pertanyaan secara jernih. Kalau misalnya jujur dan adil, tidak ada kecurangan, kita akan akui itu siapapun yang menang. Berapa persen hari ini? Konsen kami adalah ketika jujur dan adil, tidak ada kecurangan secara sistematis, terstruktur dan masif, maka kita akan menerima kekalahan atau kemenangan. Kalau dia yang dipermasalahkan situngnya tadi begitu ya, kenapa tadi begitu misalnya untuk pileknya tidak ada masalah begitu, untuk situngnya juga nggak ada masalah seperti ini. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita melihat pilek ini
lebih lambat dibandingkan Pilpres. Dan temuan terhadap Pilpres ini lebih banyak dibandingkan Pileg karena merayap Pileg itu baru 30%. Padahal Pilpres sudah 50-60%. Dan publik di situ sudah melihat bahwa temuan-temuan ketika melihat di situ ternyata misalnya 01 harusnya angkanya kecil tetapi 02 kemudian besar, tetapi kemudian disitung terbalik di situ dan tanda tanya begitu. Kenapa Pilegnya tidak dipermasalahkan? Saya kira kita juga mempersoalkan. Kalau misalnya situng di Pileg juga salah input. Kalau benar mana yang kalau benar? Ya saya kira kalau betul kita harus akui bahwa itu betul. Jadi tidak ada berarti hari ini 7% suara PKS itu bisa diperdebatkan dong kalau gitu. Silakan. Jadi kalau bagi kami adalah ketika pemilu dan Pilpres berjalan secara jujur dan adil, tidak ada pemanfaatan anggaran negara, program pemerintah untuk mendukung 01 dan kemudian merugikan 02, saya kira tidak masalah. Karena realnya ada di situ. Hasil data dari PKS benar nggak suara PKS hari ini 7% 8%? Benar nggak suara dan kemudian data resmi dari PKS sendiri internal PKS? Kalau misalnya kita menolak Pileg, menolak Pilpres, maka harus menolak Pileg. Kami concern bahwa sejak awal sebelum pencoblosan ada dugaan penggunaan anggaran negara, kemudian program secara aparatur untuk mendukung terima 01. Pileg, tidak terima Pilpres, begitu. KIPP sendiri melihat gimana? Ya, kalau sebenarnya ini udah satu kesatuan. Jadi kalau terima Pilpres, terima Pileg kan, atau sebaliknya, ya nggak? Kalau mau menolak ya tolak semuanya kan. Kami aja yang turun ini terima aja, kok nggak ada masalah itu. Tapi kan kasihan rakyat sebenarnya, rakyat udah capek. Ya pagi, siang, malam, ya kampanye, penghitungan suara, harus diulang lagi, waduh. Susah, biaya lagi. Lebih baik ikutin aja aturan saat ini, ya enggak. Ikutin sampai penghitungan terakhir kapan KPU. Dan tidak ada dalam konstitusi itu ada pemilu ulang. Pemilu ulang itu tidak ada. Itu harus diketahui oleh publik. Maksudnya ada. Diikutin aja yang ada sekarang. Sebaiknya. Iya, tadi keputusan dari KPU juga pleno ini tetap jalan dan rekapitulasi juga tetap jalan sendiri. Tapi kita akan break lagi. Tanggapan dari BPN sendiri terkait dengan kondisi yang sekarang, kemudian juga terkait dengan rencana aksi massa 22 nanti. Kita akan bahas. Nanti Bang Arvin akan ngomong ya. Bapak jangan kemana-mana, kami akan kembali di Ruang Demokrasi.